Halo sobat mindset, Bang Baim di sini dan ini adalah Baim Mindset. Halo teman-teman sobat Baim Mindset semuanya. Di minggu ketiga event Footiverse ini kita sudah kedatangan gelombang pemain OVR 113 yang benar-benar bikin line up makin elit dan bernostalgia ke masa emas sepak bola dunia. Mulai dari sang mesin stamina Cafu, sang pemutus serangan Claude Makélélé, si sayap eksplosif Eden Hazard, hingga maestro umpan akurat David Beckham. Kali ini kita bahas tuntas sejarah singkat karakter permainan dan potensi mereka di meta event Footiverse. Simak selengkapnya. Cafu, the Iron Lung of Brazil. Posisinya adalah RB. Dan kalau bicara Cafu ini bukan sekedar fullback, ini simbol dari semangat tanpa henti. Legenda asal Brazil ini jadi satu-satunya pemain yang main di 3 final Piala Dunia berturut-turut 94, 98, dan 2002. Dan mengangkat trofi di 2002 sebagai kapten. Dikenal karena stamina yang luar biasa, kecepatan naik turun tanpa lelah, dan closing mematikan dari sisi kanan. Nah, kita lihat di sini rating stamina-nya adalah bintang 5 dengan gerakan trik 4. Dan kita lihat kaki pilihannya 3/5, tapi tidak terlalu berdampak ya untuk seorang RB. Sekarang kita lihat atribut dari seorang Cafu yang paling menonjol tentu saja adalah kecepatan dari Cafu dan juga kontrol bola dari seorang Cafu. Nah, kalau trade-nya cukup baik ya, ada pengumpan silang dini yang sangat berguna sekali. Kemudian ada keterampilan dan ada tembakan sisi luar kaki. Jadi, apabila kaki weak-nya 3, tidak masalah karena ada trade tersebut. Nah, inilah dia pace-nya, kecepatannya 137 yang sangat menonjol, giring bola dan bertahannya cukup baik. Kekurangan daripada Cafu ini adalah dia adalah back sebelah kanan tapi cenderung menyerang dan membantu serangan. So kalau kalian ingin back yang lebih defensif, jangan mengambil Cafu. Nah, meskipun begitu, Cafu sangat berguna sekali untuk menghentikan intercept daripada sisi sebelah kanan karena Cafu mempunyai kecepatan yang luar biasa. Claude Makélélé, the wall before the wall. Claude Makélélé bukan pemain flamboyan, tapi dia mengubah cara dunia melihat posisi gelandang bertahan. Sampai ada istilah the Makélélé roll, posisi yang jadi fondasi bagi semua tim besar Eropa tahun 2000-an. Real Madrid dan Chelsea ini terkenal disiplin, tenang, dan selalu tahu kapan harus memutus serangan lawan. Di Footiverse, stamina 4,5 dan gerakan trik 3 bukan soal gaya tapi efisiensi. Oh my god! Wow! Dari sisi atribut kita bisa lihat untuk reaksinya luar biasa, ada kesadarannya sampai 144, ada pengendalian dan juga tackle seluncur dan tackle berdirinya yang cukup luar biasa. Sementara dari segi fisiknya adalah agresinya yang cukup mantap sekali untuk menghentikan lawan-lawan yang mencoba masuk ke pertahanan. Dan di segi trade dia mempunyai berani menekel ya, ini penting sekali untuk menghentikan pergerakan lawan. Di meta saat ini pemain bertahan seperti Makélélé ini sangat berharga untuk menahan gelombang counter lawan. Dan gue yakin Makélélé ini bakal naik menjadi posisi CDM 1. Karena Makélélé adalah seorang CDM murni dengan gameplay yang sangat asyik sekali untuk dimainkan. Kekurangan dari Makélélé ini adalah dia cuma punya satu posisi tunggal yaitu CDM. Jadi kalau formasi kalian tidak menggunakan formasi membutuhkan CDM, maka Makélélé ini tidak bisa terpakai atau tidak efektif untuk kalian ambil. Namun apabila formasi kalian membutuhkan CDM, maka Makélélé ini worth it untuk kalian ambil. Ini dia Eden Hazard. Nah, Hazard adalah legenda yang selalu diingat karena dribbling halus dan kontrol bola seperti menempel di kakinya. Di masa jayanya si Eden Hazard ini di Chelsea, dia jadi mimpi buruk back Premier League. Nah, dengan keseimbangan tubuh luar biasa dan ledakan kecepatan, Hazard bisa menembus 2-3 pemain dengan mudah. Kalau kita lihat sendiri, dia punya stamina 4,5 dan gerakan trik 4 bintang. Ini pas banget untuk gaya permainan lincah, tembus kotak penalti, dan cut inside mematikan, guys. Nice. Dia juga bisa berposisi sebagai LM atau gelandang sebelah kiri nih. Kita lihat daripada atributnya, kecepatannya sampai 144 loh. Akselerasinya 146. Laju parah dan giring bola luar biasa. Dan kita lihat juga trade tendangan pisang dan juga playmaker. Nah, ini trade mahal nih. Kalau dipakai di mode manager nih bagus banget nih untuk Eden Hazard. Paket komplit untuk seorang Eden Hazard, makanya tidak mengherankan saat dia dipilih menjadi seorang navigator di event Footiverse. Kekurangan daripada seorang Eden Hazard ini adalah di segi bertahan dan fisiknya. So, Eden Hazard ini gampang sekali kalau di body ball sama lawan, dan dia gampang jatuh nih karena fisik dan bertahannya tuh cukup lemah. Ya, meski karirnya di Real Madrid sempat menurun karena cedera di game ini, gue pastiin Hazard masih jadi raja sayap kiri bagi yang suka gaya menyerang cepat dan penuh flair. Ambil Eden Hazard.
David Beckham, the Golden Right Foot. Nah, ini dia yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta semesta back. Ya, inilah dia sudah datang, David Beckham OVR 113. Meskipun banyak konten ataupun banyak saran-saran yang bilang jangan ambil back, tapi menurut saya Beckham ini memang sangat worth it sekali untuk diambil. Apalagi posisi keduanya adalah RM atau gelandang sebelah kanan. Dan kalau bicara presisi, Beckham ini definisinya umpan panjangnya seperti diukur dengan penggaris, bos. Dan tendangan bebasnya ini ikonik banget ya. Legenda Inggris ini sempat memperkuat MU, Real Madrid, LA Galaxy, bahkan AC Milan. Tuh lihat sisi atributnya luar biasa mewah di mengumpan 1-4-3, tembus umpan jauh, umpan pendeknya disikat habis oleh seorang Beckham ini. Mantap Pol, dan juga kita bisa lihat umpan silangnya ciamik banget nih Beckham ini, recommended banget ya. Tembakan jauhnya dan juga kita lihat giring bolanya, kontrol bolanya sampai 1-4-4. Fix David Beckham terkuat ini luar biasa dan masih worth it untuk diambil kalau menurut gua ya, kalau kita lihat dari atributnya. Apalagi kalau kita lihat dari sisi trade-nya. Full, ada lenceng di gerakan triknya, ada pengumpan silang dini, tendangan pisang, pengumpan jauh, dan pengambil tembakan jauh juga. Dan paling mahal adalah playmaker. Fix, no debat, Beckham ini ketika dimainkan di mode manager ataupun di 1 versus 1, Beckham sikat habis. Kalau kita lihat juga kinerjanya tadi sedang-sedang ya, itu mantap banget tuh kinerja kayak gitu tuh. Dia tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur, jadi pas dari posisi di tengah. Dan satu-satunya kekurangannya cuma ada di kaki pilihannya di weak foot di 4,5, dan juga dia muncul di saat yang salah karena sudah ada CM-CM luar biasa di Footiverse ini. Tapi dengan adanya Beckham menjadi sebuah semarak yang luar biasa di event Footiverse ini, jadi membuat kalian makin bingung nih mau ambil CM yang mana. Jadi semua OVR 113 yang muncul di week ketiga ini, siapa OVR 113 favorit kamu di Footiverse minggu ketiga ini? Kamu boleh tinggalkan di kolom komentar. Teman-teman yang suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga bisa di-share tipis-tipis teman-teman. Dan see you the next time guys.